Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking. Halo guys, dengan Arif. Kali ini gue mau unboxing satu produk baru dari Knowledge Zenith, yaitu Knowledge Zenith ZSN Pro X. Ini adalah versi terbaru dari Knowledge Zenith yang versi ZSN Pro. Sebelumnya udah ada ZSN biasa, terus kemudian ZSN Pro ini, dan yang ketiga ini adalah ZSN Pro X. Ini adalah barang yang menurut gue cukup unik karena dia udah banyak dijual di marketplace, walaupun nggak semua seller itu yang biasanya jual barang-barang audio portable itu stok. Cuman udah bisa ditemui lah, paling nggak ada 1-2 yang jual. Cuma di websitenya Knowledge Zenith di kzacoustic.com dia tuh belum ada listingnya. Padahal yang ZSN Pro dulu, pas waktu dulu sebelum launching barangnya, dia udah nongol di website resminya duluan. Dan si ZSN Pro X ini malah belum. Tapi udah lumayan, beberapa orang yang ada di grup audio juga udah banyak yang beli dan juga ngomongin dan juga ngasih impresi awalnya. So gue jadinya penasaran dan akhirnya beli yang warna gold ini. By the way, ini adalah ZSN Pro yang selama ini gue pakai, dan gue beli varian yang warna ungu kayak gini, dapat kabel yang chopper atau tembaga, dan gue beli yang versi ada mic-nya. Nah ini dia, ada mic. Nah yang sekarang ini gue juga beli, gue sih sebenarnya pengennya yang versi non mic, soalnya gue ngincernya yang tipe 3 pole aja, nggak yang 4 pole kayak gini. Soalnya buat di pairing ke microphone Razer gue ini yang kayaknya kalau misalkan pakai 4 pole itu kurang cocok, sering-sering lepas kayak gitu. So kita langsung bandingkan aja sebelum kita unboxing. Di depan ini kurang lebih gambarnya hampir sama ya, cuman yang versi X ini dia kayak ada live fotonya kayak gitu. Terus kemudian di sebelah sini kalau misalkan yang Pro itu ada beberapa varian warna, kalau yang di sini nggak dicantumin. Cuman di boxnya udah langsung tertulis di sini keterangannya yang seri Golden. Nah, oke, yang ada mic-nya gue belinya. Terus di sebelah sini untuk logo dari Knowledge Zenith-nya sendiri dia udah berubah sih dari versi yang sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat KZ yang lama dan KZ akustik yang baru. Untuk spesifikasinya, kurang lebih keduanya punya berat yang sama, 27 gram. Oh, yang ini yang X lebih ringan, 27 gram. Yang ZSN Pro dia lebih berat, 29 gram. Plug type-nya sama, pin type-nya juga sama. Frekuensinya juga sama dari 7 sampai 40.000 Hz. Impedensinya yang X ini lebih tinggi sedikit, dimana dia 25 ohm. Kalau misalkan yang ZSN Pro dia 24 ohm. Untuk sensitivity-nya sama, 112 desibel. Itu aja sih kalau untuk boxnya. Coba gue bakalan unboxing. Kalau dari packaging luarnya sih emang ZSN ini atau mungkin hampir semua produk dari Knowledge Zenith itu nggak ada spesialnya, atau yang harganya murah aja kali ya. Soalnya gue belum pernah unboxing yang harganya di atas 500.000 dari Knowledge Zenith. Gue cuma punya 2 produknya ini karena produk ini lumayan banyak diomongin di grup-grup audio, lumayan banyak direkomendasikan, dan lumayan banyak dinyinyir juga. Karena treble-nya yang ngecring. Sebagian orang kan nggak suka dengan treble yang extend. Dan inilah dia. Ini sih penampakannya nggak beda ya dari yang kemarin. Tuh, kayak gini. Terus isi di dalamnya harusnya juga sama. Nah ini kita buka nanti aja. Kita dapat satu pouch, kayaknya isinya 3 pair ear tips yang size S, M, dan L. Terus kemudian ini ada kabelnya. Kabelnya sekarang beda dengan yang kemarin. Kalau misalkan yang kemarin itu chopper, kalau yang sekarang silver. Dari info yang gue baca-baca sih kayak gitu. Nah iya bener.
Kalau dilihat dari kabelnya sih dia, gue lebih suka yang silver ini untuk warnanya ya. Tapi untuk karakteristik suaranya, katanya kalau misalkan yang silver ini dia lebih ngecering. Kalau misalkan yang chopper dia lebih ngebass. Walaupun signifikan atau enggaknya gue belum pernah nyoba juga untuk ngebandingin head to head. Terus dia sama-sama udah L shape, gold plated juga, 4 volt karena dia punya mic. Terus mikrofonnya kayak gini. Nggak ada perubahan yang signifikan sih dari yang kemarin, cuma beda warna dan juga beda kabel. Harusnya untuk panjangnya juga sama. Terus ada user guide dari KZ. Gambarnya masih ZST dong. Dari tahun kemarin juga masih ZST. Gue coba liatin ya. Padahal ini kan seri ZSN ya, mungkin sekali cetak banyak kayak gitu, cuman come on, satu kertas kayak gini susahnya apa sih buat berubah tulisannya, mending dihilangin aja deh. Sama-sama ZST kalian. Nah ini ZST kan ya gitulah. Mana ini yang punya tadi, sama aja lah ya. Oke, kita bakalan singkirin dulu biar lebih rapi, jangan sampai jatuh karena ini pojokan banget. Dan ini dia untuk IM-nya. Untuk ZSN Pro X sendiri dia ada 2 varian warna yang gue tahu, yang warna matte black dan juga warna gold kayak gini. Gue milih yang gold karena dia anti mainstream aja untuk ukuran produk KZ, yang setahu gue kebanyakan warnanya ya hitam, ungu, biru, merah kayak gitu-gitu, dan dia ngeluarin seri yang ada varian warna goldnya. Ini lumayan oke juga, lumayan kece juga sih kalau misalkan di kuping. Terus untuk ear tipsnya, gue pengen coba buka ear tips yang cadangannya, karena ear tips cadangan ear tips KZ ZSN Pro yang kemarin dia kayak ada kerut-kerutannya gitu. Kalau yang ini sama aja, dia untuk spare-nya ada kerut-kerutannya. Cuman kalau misalkan yang terpasang di unitnya kayak yang kemarin juga polosan kayak gini. By the way, ini untuk bornya lumayan lebar, jadi kalau misalkan kalian nantinya pengen ngeboost sektor low-nya, kalian bisa ganti dengan tipe yang lebih kecil lubangnya. Mungkin Spinfit. Kalau gue sih biasa pakai yang punya headset Bluetooth gue, yang dia bornya lumayan kecil, jadi gue pasangin ke sini udah bisa lumayan ngangkat sektor low-nya. Jadi lebih punchy dan lebih berbobot di telinga gue. Dan kita coba bakalan pasang maksudnya. Kita coba bakalan pasang kabelnya langsung ke KZ ZSN Pro X-nya. Gue penasaran dengan suaranya. Kalau yang ini silver kayak lebih lemes aja sih. Soalnya kalau misalkan yang itu, yang tembaga ini gue ngerasanya kaku. Apa emang udah karena usia apa gimana? Gak tahu. Kita bakalan langsung pasang aja. Ini yang L. Yang L harusnya yang gini. Sekedar saran aja, kalau misalkan teman-teman beli baru pertama kali punya tipe IM yang detachable dan yang pinnya QDC kayak gini, kalian jangan sampai salah masang. Jangan sampai masangnya kayak gini ataupun yang ini ditaruh di sini, karena suaranya bakalan aneh dan pasti nggak bakalan enak buat didengar. Ini di sini ada tulisannya R. Kalian mungkin nggak bisa lihat dari kamera, cuman kalau misalkan kalian beli nanti dilihat aja di sini ada tulisan R, dan jangan sampai kebalik. Gue ingetin. Caranya gampang sih buat ngelihat kebalik atau enggaknya. Kalian tinggal samain aja dengan gambarnya. Harus kayak gini posisinya. Kalau enggak suaranya terus nggak enak, terus kalian ngomel-ngomel, diketawain nanti. Oke, kita bakalan langsung pairing ke smartphone. Kayak Bluetooth aja pairing ya. Oke, sebelum kita mulai ke impresi suaranya, gua mau ngebandingin fisik dari kedua IM ini, yang versi Pro dan versi Pro X.
Kalau dari sekilas sih sama banget sih, nggak ada perubahan yang menonjol. Kayaknya untuk lubang di sini dia lebih gede untuk versi yang X-nya. Selebihnya cukup identik. Pinnya tentu aja sama, sel yang bagian sini juga sama dengan sedikit perbedaan. Sebentar gue fokusin dulu. Nah, oke. Yang ZSN Pro dia ada tulisannya seperti biasa ZSN Pro, terus kemudian di bawahnya ada tulisan Classic Upgrade. Kalau yang ZSN Pro X di bawahnya dia ada tulisan New Hybrid Driver. Selebihnya sama sih untuk penempatan drivernya. Dynamic drivernya ada di sini, sama balance armaturnya ada di nozzle-nya. Identik banget sih. Soal tips sebenarnya untuk yang versi bawaannya, seingat gue sih dia polos kayak gini juga. Cuman karena udah hilang, gue pakai yang spare versi ukuran yang M-nya. Karena gue muatnya pakai yang M. Oke, untuk sound quality gue coba buat dengerin dulu di HP gue. Untuk source-nya pakai aplikasi pemutar musik dari Deezer dengan paket berlangganan Hi-Fi yang lossless, klaimnya sih kayak gitu. Oke, gue dengerin dulu ya, bentar. Oke, sebelum ke sound quality, gue mau disclaimer dulu bahwa ini adalah impresi awal gue tentang KZ ZSN Pro X ini. Bisa aja pas waktu nanti di video reviewnya, gue bakalan punya impresi yang berbeda dengan yang sekarang. Dan menurut gue KZ ZSN Pro X ini setelah gue pakai buat ngedengerin beberapa lagu, dia punya kualitas suara atau sound signature yang hampir sama dengan KZ ZSN Pro. Bedanya di sektor low atau bassnya dia lebih punchy, terus kemudian impactnya itu lebih dapat daripada si ZSN Pro, dan menurut gua speednya masih sama. Dan untuk sektor micnya sendiri gua dengernya sih dia lebih maju daripada si ZSN Pro, walaupun majunya itu nggak terlalu banyak, tetap V-shape juga. Cuman kalau misalkan dibanding yang ZSN Pro, gua rasa ini lebih enak, lebih masuk untuk dengerin lagu-lagu akustik daripada si ZSN Pro ini. Terus kemudian untuk sektor high atau treble-nya dia udah nggak ngecring lagi, lebih manusiawi. Ngecring sih ngecring, cuman nggak se-extend si ZSN Pro. Jadi buat kalian yang nggak doyan si ZSN Pro, pernah kapok pakai ZSN Pro, mungkin si ZSN Pro X ini bisa jadi salah satu alasan kalian buat beli si KZ di seri ZSN-nya. Untuk teknikalitas sendiri, gua rasa si ZSN Pro X ini punya soundstage yang cukup luas, kayak si ZSN Pro, cuman dia lebih luas sedikit, dan untuk separasi instrumennya tetap bagus juga. Jadi nggak saling bertumpukan, at least untuk beberapa lagu yang udah gua coba. Dan untuk pinpointnya bagus, 3D imagingnya juga bagus. Kita bisa dengar berbagai macam instrumen dari berbagai macam posisi. Dan menurut gua bakalan cukup enak sih untuk main PUBG karena dia udah nggak ngecring. Kalau misalkan kalian kemarin ngeluh pakai ZSN Pro ini ada suara tembakan dari AKM nggak pakai silencer, kalian budek, mungkin si ZSN Pro X ini bakalan bisa lebih enak lagi suaranya ya. Tapi by the way, gue belum nyobain si ZSN Pro X ini untuk main PUBG, jadi gue belum bisa ngeklaim 100% omongan gue yang barusan itu bener soal main PUBG-nya. Oke guys, gitu aja video gue tentang impresi awal dan juga unboxing KZ ZSN Pro X ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian yang kepo tentang produk terbaru dari Knowledge Zenith ini. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video review yang lebih detailnya nanti. Like kalau kalian suka video ini atau dislike jika kalian gak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.